Anak-anak kelas 5A, sehat semua? Apa kabar hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan diluaskan rezekinya. Baik, kita dalam kesempatan ini akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum belajar, yang akan dipimpin oleh ketuanya bagian keagamaan. Silakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi'islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang dari laki-laki, ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Mudah-mudahan yang sekarang sedang sakit cepat sembuh, amin. Dan mengecek kebersihan dan kerapihan kalian di kelas ini. Silakan dicek, dilihat di kolom mejanya apakah ada sampah. Kalau ada diambil. Bersih semua ya? Ya, baik. Saya akan mengecek kerapihannya. Silakan berdiri semua, dimohon berdiri. Ya, yang bajunya dikeluarkan, dimasukkan dulu. Oke, kalau bisa kancing depannya dipasang. Ya, yang perempuan rambutnya gak ada yang keluar kan? Ya, bagus, semuanya di dalam ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Ya, baik, terima kasih. Ya, mengikuti arahan. Untuk menanamkan, menguatkan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan yang akan dikomando oleh saudari Nasa Serina. Padanya silakan. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
kita Indonesia. Kita akan baca surat Atin bersama-sama. Mari. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa menjelaskan ya. Masuk ke pelajaran ya. Kita akan mengulas pelajaran yang lalu. Ya, pelajaran pekan lalu. Ada yang masih ingat apa tema atau judul dari bab pelajaran PAI minggu kemarin? Ada yang tahu? Judulnya apa? Hidup damai dalam kebersamaan. Ya, hidup damai dalam kebersamaan. Itu judul dari minggu kemarin ya, pelajaran PAI. Ya. Ada yang masih ingat juga apa arti dari atau maksud dari kalimatun sawa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata persamaan yang mempersatukan Jadi semua umat yang beragama itu satu ya, memiliki kebersamaan yaitu beriman kepada Tuhan. Ya, baik ya. Untuk pelajaran pada kali ini kita akan melanjutkan masih tentang tema yang sama. Temanya apa tadi? Hidup damai dalam kebersamaan. Yaitu kita belajar tentang 2 ayat. Yang pertama ayat surat Ali Imran ayat 60. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 250-an. Ya, itu ya. Baik ya. Ada yang bisa jawab coba. Apa yang menjadikan kita umat di Indonesia ini bersatu? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ya, ya sama ya dengan tadi ya, kalimatun sawa atau artinya kita dengan sebagai umat muslim dengan umat lainnya itu sama-sama menyembah tuh, tidak menyembah berhala. Itu ya. Baik. Terus ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau seandainya kita punya teman itu bukan orang Islam, ya non muslim, gimana? Sikap kita bagaimana? Kita tetap menghormati, selain menghormati apa lagi? Ya, bertoleransi, menghargai perbedaan, tidak mencela
keyakinan dari umat agama yang lain. Itu umat itu penyembahnya bukan Allah. Ya, mereka tidak menyembah Allah tapi tetap menyembah Tuhan yang satu. Kita menghormati walaupun di dalam ajaran agama kita itu tidak dibenar. Kita hormati orangnya, sama-sama orang Indonesia, sama-sama manusia. Tapi kalau untuk agama saya, agama kalian, agama kali. Ya, bagus ya. Baik, kita dalam kesempatan kali ini akan belajar tentang masih bab 6 tentang hidup damai dalam kebersamaan, tetapi dengan tujuan pembelajaran yaitu memahami pesan-pesan pokok di dalam surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Nah, sebelum kita menjelaskan, lanjut ke penjelasan, saya akan tampilkan video ya mengenai surat Ali Imran ini ya. Baik, mohon disimak ya. Mohon disimak ya. Video. Nanti setelah ini akan saya buka pertanyaan. Kalian silakan mengajukan pertanyaan dari video yang akan ditayangkan. Ya, oke. Ya, silakan perhatikan, ini tidak lama, hanya sebentar. Sudah jelas belum? Sekali lagi kita putar ya. Sekali lagi supaya jelas. Ya tadi itu 10 menit ya tentang materi ajar kita pelajaran BAI tentang hidup damai dalam kebersamaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan penjelasannya ya. Jadi 2 ayat itu, yang pertama adalah Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ya. Qul ya ahlal kitabi, wa katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Bukan orang Islam, ya, bukan penyembah berhala. Ahlul kitab itu orang Nasrani, itu orang Nasrani. Siapa? Orang Nasrani itu orang yang beragama Kristen. Orang Yahudi, tahu orang Yahudi? Tahu. Orang Yahudi itu dulunya umatnya Nabi Muhammad Yahudi, tapi ada sebagian Yahudi itu nama dari kaum atau suku, ya, kaum
Yahudi. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kaum Nasrani dan kaum Yahudi untuk apa? Ta'alau, kemarilah kalimatin sawain bainana wa bainakum. Untuk sama-sama menyepakati satu kata persamaan. Jadi Yahudi Nasrani itu punya kesamaan dengan umat Islam. Apa samanya? Sama-sama berasal dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim, karena keturunannya Nabi Ismail. Ya, kemudian orang Kristen keturunannya Bani Israel. Bani Israel itu keturunannya Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Sama umat Yahudi juga umat Bani Israel dari Nabi Musa. Sama Bani Israel itu adalah Israel itu nama dari Nabi Yakub yang adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi asalnya sama-sama menyembah Allah. Nah itu. Nah kata bersamaannya Pak, Allah na'budu illallah, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Ya, tidak syirik, tidak nyembah berhala, tidak nyembah setan, nyembah api, nyembah matahari, ya, atau pepohonan, tidak. Ya. Tapi nyembahnya sama Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan, dan juga tidak menganggap orang lain itu Tuhan. Ya, ada sebagian orang itu menganggap orang itu sebagai itu dianggap dewa. Akhirnya diwujudkan dalam bentuk berhal, dipuja-puja, dibikin dari kue, setelah disembah kuenya dimakan. Nah, itu yang salah. Ya, jadi itu Ali Imran itu ayat 64 itu menjelaskan tentang kita untuk menghargai kepercayaan orang lain. Yang kedua, ya, Al-Baqarah ayat 256 bunyinya gimana? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Kalau kita harus nggak masuk agama Islam? Harus nggak? Harus tidak? Harus, karena bapak ibu kita agamanya apa? Kakek nenek kita agamanya apa? Ya maka kita dengan sendirinya masuk Islam. Tapi kenapa kita itu syahadat belum? Syahadat belum masuk Islam? Syahadat kita waktu kita sholat tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah itu sama saja kita sudah masuk Islam. Sudah sholat nggak berarti? Sholat ya. Kalau sholat berarti kita sah sebagai umat muslim. Bagus ya. Selanjutnya, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, sudah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah, jalan yang sesat. Jadi tidak usah dipaksa-paksa. Karena kalau kita kan ibu bapaknya Islam, kakek neneknya Islam, berarti udah ngerti agama yang benar itu adalah agama Islam. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Orang yang mengingkari taghut, tahu taghut? Tahu. Apa? Taghut itu ada yang memberi arti berhala. Ada yang mengartikan setan. Kalau kata setan makan itu yang banyak aja. Nggak usah sepiring, kalau lapar 2 piring boleh. Akhirnya kekenyangan, males sekol. Ya. Jadinya kita mengikuti setan berarti itu apa? Tidak mengingkari tahu. Nah, kalau orang itu iman sama Allah kemudian mengingkari setan, ya maka dia sudah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ya, kalau orang yang berpegang teguh sama Islam itu dia selalu iman kepada Allah dimanapun dan tidak mengikuti jejak langkah setan. Lam fisomalaha wallahu sami'un alim. Jadi berpegangan pada tali, ya
tali agama Islam itu tidak akan pernah putus. Kenapa? Karena tali itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah itu ya, sedikit penjelasan. Ada yang ditanyakan? Paham belum? Ada pertanyaan? Ada apa-apa? Tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan dengan model atau metode pembelajaran TIPEK. Ya, TIPEK itu adalah satu cara belajar ya yang menggabungkan teknologi, kemudian pengajaran, kemudian materi. Teknologinya tadi ya, kita lihat video materi ajar, kemudian pengajarannya tadi saya jelaskan tentang hidup rukun dalam bersama. Terus yang terakhir isi atau materi. Ya, materinya kita akan pelajari ya. Jadi setelah ini akan dibagikan kelompok. Nanti satu baris dari satu kelompok ya. Nanti diatur tempatnya, diatur sendiri, ya berhadapan-hadapan boleh. Kemudian saya kasih waktu 10 menit. Kalian diskusikan surat Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah 256 ini tentang penafsirannya. Ya, maksud atau isi kandungan di dalam dua ayat surat tadi. Lalu apa sebab turunnya dua ayat tadi? Oke? Siap? Ya, sebelum kita mulai diskusinya, kita siap? Siap? Kalau kau suka, lagi ya, lihat ya. Kalau kau suka hati kita happy. Kalau kau suka hati ayo ngaji. Kalau kau suka hati ya memang ya begitu. Kalau kau suka hati konsentrasi. Oke, baik ya. Kita lanjutkan dengan saya akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk kelompok ya. Nanti di sini ada nama kelompoknya, kalian tulis. Ya. Kemudian penafsiran dari dua ayat tadi kalian. Saya akan panggil satu kelompok untuk menampilkan di depan. Ya, menampilkan hasilnya. Oke. Saya kasih waktu 10 menit ya. Duduknya berhadapan boleh. Yang depan menghadap ke belakang, yang belakangnya juga menghadap ke yang barisan ketiga menghadap ke belakang boleh. Sok diskusikan dalam waktu 10 menit. Kalian cari di WhatsApp, biar di situ ada link, kalian boleh putar. Boleh tayangkan. Di situ nanti ada video tentang penafsiran Ali Imran dan Al-Baqarah dan juga sudah ya kelompok ya kelompok dari ini boleh maju. Kelompoknya Ahmad Muzamil boleh maju semua 6 orang. Ayo maju. Ayo dari Haikal Sikri boleh maju. Yang dikerjakan tadi ya tentang penafsiran dari surat Ali Imran.
Ayat 64. Ya, silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari itu adalah yang pertama, kita sebagai umat beragama di Indonesia itu harus bersikap toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu kita menghargai perbedaan. Ya. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, juga perbedaan pendapat. Ya, kalau di sini ada yang pengen liburan nanti besok hari Minggu, ya. Yang perempuan pengennya ke Pelangon. Yang laki-laki pengennya ke pantai, harusnya kemana? Ke Pelangon atau ke pantai? Ke Pelangon atau ke pantai? Ya itu makanya dimusyawarakan, didiskusikan, nanti kita akan pergi ke tempat itu namanya toleransi. Ya. Nah itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya. Untuk pelajaran mendatang kita sudah masuk ke bab yang ke-7 ya. Bab yang ke-7 elemennya itu tentang akidah. Ya, akan berbeda dengan pelajaran sekarang. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu istiqomah dan konsisten dalam mengikuti pembelajaran. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan ucap dan perbuatan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.